Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Jadi kontroversi, Indonesia umumkan keterlibatannya dalam proyek KAAN saat KF21 belum beres. Meski saat ini tengah mengembangkan jet tempur KF21 bermain dengan Korea Selatan, Indonesia nampaknya sudah mulai melirik program pesawat generasi kelima Turki KAAN. Menariknya, Turki yang saat ini memikat Indonesia, mitra Korea Selatan dengan jet tempur KAAN, rupanya pernah menolak ajakan Korsel mengembangkan KF21 Boramae. Jauh sebelum Indonesia dan Korea Selatan sepakat membuat jet tempur KF21 Boramae, Turki rupanya sudah diajak negosiasi. Namun Turki yang tak sudi mengembangkan KF21 Boramae membuat Korea Selatan mengajak Indonesia sebagai mitra. Turki tak cuma menolak mentah-mentah proyek KF21 Boramae, tapi juga sempat mengingatkan Indonesia tentang proyek KF21 Boramae bersama Korea Selatan. Hal ini seperti dikutip zona jakarta.com dari artikel terbitan talgozbek.com pada 28 Juni 2022. Media Turki rupanya sudah lama mencium kejanggalan proyek jet tempur KF21 Boramae. Untuk sementara, Turki juga duduk di meja untuk kemitraan, tetapi kemitraan itu tidak terjadi karena Korea Selatan tidak mau berbagi teknologi. Kami melihat KF21 Korea Selatan yang dirancang oleh KAI dan proyek pesawat tempur nasional MMU Turkish Aerospace Industry TUSAS bersama-sama, tulis talgozbek.com dalam artikelnya menjelaskan kenapa negaranya mundur dari proyek tersebut. Media Turki menyebut proyek KF21 Boramae Korea Selatan merupakan dorongan dari Amerika Serikat. Industri penerbangan Korea (KAI) kembali mendapat dukungan terbesar dari Amerika Serikat. Mereka menjadikan Indonesia sebagai mitra proyek yang berjalan selangkah demi selangkah, lanjut media berbahasa Turki tersebut. Sebelum mengajak Indonesia, Korea Selatan rupanya sempat berunding dengan Turki dalam proyek KF21 Boramae. Salah satu negara di meja untuk KF21 adalah Turki. Negosiasi panjang berakhir dengan negatif karena Korea Selatan memiliki satu-satunya suara dalam desain dan tidak menerima masalah seperti transfer teknologi. Turki memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri, tulis talgozbek.com. Tapi media Turki itu memperingatkan kepada Indonesia akan konsekuensi yang akan didapat dari proyek KF21 Boramae bersama Korea Selatan. Di sini kami ingin membuka kurung tentang Indonesia. Indonesia akan memiliki model pesawat pertama hanya generasi ke-4,5. Tujuan Korea Selatan adalah mengubah generasi kedua KF21 menjadi pesawat siluman generasi kelima dengan tingkat deteksi yang sangat rendah. Ia menentang pemberian teknologi ini kepada Indonesia, khususnya Amerika Serikat, tulis media Turki tersebut. Akhirnya, Turki berhasil mengembangkan proyek pesawat tempur nasional MMU Turkish Aerospace Industry TUSAS generasi kelima yang kemudian dikenal sebagai TFX atau Turkish Fighter Experimental yang kemudian dinamai KAAN. Presiden Indonesia saat ini Prabowo Subianto pada 2023 lalu membuat gempar saat membocorkan rencana kerjasama dengan Turki untuk mengembangkan pesawat generasi kelima yang lebih canggih dari KF21 Boramae Korea Selatan. Hal ini seperti dikutip zona jakarta.com dari siaran akun YouTube Garuda TV pada 16 Juni 2023 saat Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di acara The First Defense Event di Bandung. Ia mengumumkan rencana kerjasama Indonesia dan Turki. Kita juga tentunya ada program kerjasama Korea KFX. Kita juga sedang nego dengan Amerika Serikat F-15 dan kita juga sedang nego dan menjajaki kerjasama PT Dirgantara Indonesia dengan Turki mengembangkan juga pesawat generasi kelima. Dengan Korea generasi 4,5, jadi ini yang kita lakukan, ujar Prabowo Subianto di hadapan wartawan. Meski tak disebutkan secara gamblang oleh Prabowo Subianto proyek apa yang akan dikembangkan Indonesia bersama Turki, namun diduga proyek incaran NKRI itu adalah KAAN. Walau Indonesia hingga kini belum melunasi biaya pengembangan KF21 Boramae ke Korea Selatan, tapi NKRI sudah berani bicarakan jet tempur KAAN dengan duta besar Turki. Hal ini seperti dikutip zona jakarta.com dari unggahan akun Instagram resmi Kemhan Republik Indonesia pada 5 Maret 2025 saat Menteri Pertahanan Safri Samsudin menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Republik Turkiye untuk Republik Indonesia H.E. Talip Kırkucan di kantor Kementerian Pertahanan pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025.
Dalam pertemuan ini, Duta Besar Turkiye menegaskan komitmen Turkiye untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah terjalin dengan menekankan pentingnya kolaborasi dalam mendukung modernisasi alutsista Indonesia. Hubungan strategis antara Indonesia dan Turkiye semakin erat melalui berbagai inisiatif kerjasama di bidang industri pertahanan termasuk transfer teknologi, pengembangan jet tempur generasi kelima KAAN, pengadaan frigate, serta peningkatan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan, jelas akun Instagram Kemhan Republik Indonesia dalam unggahannya. Indonesia sebenarnya sudah sejak lama menunjukkan minatnya terhadap proyek pengembangan jet tempur generasi kelima Turki KAAN. Bahkan dikutip jonajakarta.com dari unggahan akun Instagram @sayunamatro.com pada 15 Agustus 2024 lalu, pihak Turki sudah mengetahui ketertarikan Indonesia terhadap jet tempur KAAN kala delegasi Indonesia mengunjungi Kepresidenan Industri Pertahanan Turki alias SSB. Turki bahkan punya cara tersendiri untuk iming-imingi delegasi Indonesia agar makin tertarik dengan jet tempur KAAN yang sedang dikembangkannya. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Mansuri, Duta Besar Indonesia untuk Ankara Ahmad Rijal Purnama, dan delegasi yang menyertainya mengunjungi Presiden Industri Pertahanan Huluk Gurgun. Selama kunjungan tersebut, model KAAN dipresentasikan kepada delegasi Indonesia yang menunjukkan minat besar terhadap proyek pesawat tempur nasional Turki, jelas akun Instagram media Turki itu. Korea Selatan yang hingga kini belum menerima pelunasan biaya pengembangan proyek jet tempur KF-21 Boramae dari Indonesia rupanya tak tinggal diam mendapat kabar pesawat Turki mulai dibicarakan kedua negara. Dikutip jonajakarta.com dari The Guru edisi 7 Maret 2025, media Korea Selatan memprediksi kontroversi besar akan muncul jika Indonesia secara resmi mengumumkan keterlibatan dalam proyek jet tempur KAAN Turki. Indonesia yang belum membayar bagiannya dari jet tempur Korea KF-21 tengah mengincar proyek pengembangan jet tempur generasi kelima yang sedang dipromosikan oleh Turki. Indonesia yang belum membayar bagiannya karena kesulitan keuangan diperkirakan akan menimbulkan kontroversi saat menyatakan niatnya untuk berpartisipasi dalam pengembangan jet tempur Turki, jelas The Guru. Nah, itulah informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya DMT Dunia Militer Terkini.